Eh, Sebentar, ikut dulu. Oke, pada pertemuan kali ini saya melanjutkan terkait dengan DFD sebelumnya pada materi data diagram. Nah, ini DFD yang kemarin contohkan adalah permulaan awal bagaimana teman-teman menggunakan sebuah DFD. DFD itu bisa dibuat dengan menggunakan Visio atau Visio online juga bisa atau sejenisnya. Kenapa saya menggunakan Visio? Karena memang kalau ada perubahan, kalau ada kesalahan itu editnya paling mudah. Pak bisa enggak pakai Draw, Corel Draw bisa. Cuman ketika ada kesalahan ya edit semua, mulai dari arah sampai dengan prosesnya. Nah itu tools yang bisa digunakan. Banyak cara yang digunakan dari selain Visio tersebut. Kemudian juga bisa, lalu kemudian ada yang juga berbayar dan aplikasi juga bisa. Oke, nah kita selanjutnya ini saya mau hasil latihan di dalam Visio ada yang namanya konteks diagram. Kemudian saya belum sampai ke konteks diagram, hanya latihan penggunaan Visio secara standar. Di dalam konteks diagram ada namanya diagram 0 atau DFD level 0. Nah, DFD level 0 ini saya contohkan di sini ada prosesnya adalah sistem informasi penggajian. Otomatis ada terminator karyawan, direktur, ada personalia. Itu adalah terminatornya. Lalu prosesnya adalah sistem informasi penggajian. Nah, ada arah arusnya mau kemana dan kemana. Contohnya di sini di sistem informasi penggajian. Nah, kalau dilihat di sini ketika di kelas karyawan di situ ada karyawan itu akan mengirimkan. Nah, karena kan karyawan mengirimkan ke sistem yaitu adalah data karyawan. Nama-nama karyawan yang akan dikirim ke sistem. Lalu kemudian dari sistem akan mengeluarkan slip gaji. Slip gaji dikirim ke petugas yang karyawan atau bagian keuangan di situ. Oke. Lalu kemudian ada direktur. Nah, direktur di sini dia akan mengirimkan data jabatan, upah lembur, upah per jam. Lalu kemudian dia akan menerima laporan data karyawannya, lalu kemudian laporan gaji itu mengambil. Nah, itu selaras dengan nanti teman-teman merancang database. Nah, misalkan data karyawan siapa saja namanya, lalu gajinya berapa. Lalu kemudian personalia. Nah, di sini di laporan personalia, laporan data karyawan itu dikirim. Lalu dia akan dari personalia kan bagian yang merekap data absen, data lembur. Nah, itu akan dihitung di sistem kepribadian. Nah, ini adalah diagram konteks. Lalu turun ke diagram DFD level 0 dan level 1. Kita bahas dulu di komposisi diagramnya. Tadi kita akan menjelaskan diagram konteksnya dalam bentuk sistem formasi penggajian. Lalu turun menjadi ada beberapa sub atau proses. Nah, prosesnya itu pertama di DFD level 0, ada pencatatan data, ada proses penggajian, proses itu gaji, ada proses laporan. Nah, ini dari sistem turun ke dalam secara subnya itu adalah di perancangan data, pencatatan data, perhitungan gaji, dan pembuat laporan. Nah, terus kemudian dari pencatatan data turun lagi. Ada data karyawan, data jabatan, data upah lembur. Lalu kemudian dari perhitungan gaji turun lagi, hitung gaji pokok, misalkan. Slip gaji. Membuat laporan turun, jadi laporan data karyawan, laporan data gaji. Nah, dari situlah awal mula perancangan sebuah database itu nanti akan dimana. Nah, lalu kemudian kita contohkan, nah ini DFD level 0. Nah, DFD level 0 lebih detail lagi. Nah, ini DFD level 0 itu membahasnya adalah, nah ini sejajar DFD level 0 ini. Pembahasannya di pencatatan data, perhitungan gaji, sama pembuatan laporan. Nah, di sini mulai prosesnya kemana dan kemana. Tadi terminatornya ada direktur, ada personalia. Kalau misalkan lihat dari
di sini, ini kan diagram konteksnya itu kan masih secara umum. Lalu kita turunkan menjadi urutan mana yang termasuk DHU 1, mana yang subprosesnya. Nah, kita bahas di level 1. Bagaimana sih pembuatan DHU level 1 ini? Mari kita buat dengan apa namanya Visio. Nah, di sini sudah mulai merancang posisi database itu ada di mana. Kalau kita lihat di sini ada fungsi database. Kalau ingat teman-teman, ini simbol database, ini data karyawan di simbol database, slip gaji simbol database. Menurut saya kemarin saya belum menjelaskan tentang database simbolnya bagaimana. Nah, kita cari ke apa namanya database. Oke, kalau saya kirim materinya, teman-teman bisa silakan boleh diikuti kalau misalkan prosesnya ada dua, ya tugasnya adalah itu nanti. Saya kirim ke di sini. Chat. Oke. Nanti kita buat hasilnya, kita buka dulu. Oke, silakan PPT sudah saya share. Kita buka Visio. Nah, teman-teman nggak kelihatan ya? Saya buka dulu. Nah, ini visionya. Kita buka dulu basic draw. Create new. Yang kita contohkan adalah pertama kita save dulu. Nanti kita save. Saya taruh di unit latihan. Oke. Oke, yang pertama dibuat di dalam ini adalah teman-teman harus membuat di PAX1, silakan dibuat DFD, kalau diikutin aja yang ada di materi. Pertama adalah diagram konteksnya dulu. Nah, ini kita buat diagram konteks. Sorry, stop share-nya, saya ganti dulu share-nya, share screen. Nah, ini share screen aja. Oke, kita buat diagram konteks. Diagram konteksnya ada satu proses, lalu kemudian ada terminator. Kita buat dulu dua. Nah, di sini kasih nama rename diagram konteks atau konteks diagram sama aja ya. Kalau di bahasa di ini biasanya diagram konteks. Kalau bahasa Inggrisnya konteks. Ini. Lalu kemudian pastikan basic draw-nya yaitu flowchart. Flowchart draw harus sudah ada dalam materi. Ini cek dulu. Ini flowchart. Basic flowchart harus sudah ada. Lalu kemudian cari simbol tentang database. Misalkan database. Tadi kan belum ada di Visio. Ada. Bahasanya itu dari dulu untuk menambah shape-nya, karena di situ ada database, jadi harus ada penyimpanan. Juga data store, ini data full diagram, data store. Nah, data store-nya udah ada, basic-nya udah ada, jadi teman-teman nyari di data flow diagram shape, ini data store.
Oke, kita akan mulai ke data basic. Pertama adalah ada subproses pakai bullet ya, artinya page flash. Ini kita desain, klik sini, bisa digeser-geser tertentu. Lalu kemudian kita buat dari tombol yang tertutup. Nah, ini biasanya saya kasih warna putih aja biar jelas. Novil atau hitam lainnya. Lalu di sini diklik double klik atau teks, ini bisa di double klik. Ini double klik sistem informasi penggajian. Kemudian teman-teman bisa ikuti atau misalkan nanti rupa hilang hitamnya, kan hilang tapi warnanya belum kelihatan. Ini sebutkan, nah kelihatan kurang besar saya besarin. Ini, nah, lalu kemudian Terminator biasanya saya pakai proses kalau di sini. Ini saya proses. Jangan lupa novil hitam biar lebih kelihatan. Ini personalia. Personalia. Lalu kemudian karena sama yang di simbolnya sama, jadi saya pindahkan by personalia. Kita copy, space, ini tinggal edit aja. Namanya adalah karyawan sama direktur. Ini saya kasih karyawan. Lalu kemudian ini direktur. Direktur. Ini lalu kemudian Pak bagaimana arahnya? Lihat dulu di latihan. Data karyawan, ada slip gaji. Jadi ada dua arah. Jadi balik lagi ke basic, tertiary di arah di raw atau konektor. Dikonekkan. Pak boleh nggak taruh di atas konektor yang mangga baik bebas. Yang penting arahnya benar. Ini saya arahnya yang penting benar. Ya, yang tidak benar adalah arahnya yang salah. Nah, ini arahnya kan salah. Harusnya ada salah satu yang arahnya ke karyawan. Ini saya balikin lagi. Kelihatan. Jadi nggak kelihatan ya. Kemungkinan boleh dibesarkan. Biar kelihatan. Dua. Ini lain. Wait. Coba. Lalu kemudian dari karyawan ke sistem itu ada yang namanya keterangan data karyawan dan sebaliknya adalah penggaji. Kembalikan kita ke pointer, lalu taruh teks. Nah, di sini ada klik tengah-tengah, ini data karyawan. Lalu kemudian taruh lagi di arah ke ini slip gaji. Nah, seperti itu. Kelihatan ya? Ini karena kita masih pakai teks, jadi kita kembalikan ke pointer. Ini ada slip gaji dan data karyawan. Kelihatan, saya besarkan 12. 12. Slip gaji. Tulis. Gaji. Nah, tuh jadi lalu kemudian selanjutnya adalah di personalia. Ada 3 arah.
Ada 3 arah. Bagaimana Pak? Lebih apa namanya? Misalkan seperti ini boleh nggak? Boleh, tidak masalah. Nanti nanti harusnya benar. Nanti harusnya benar teman-teman. Jadi kalau harusnya salah, nanti ya bahannya beda. Jadi harusnya sama. Ini udah satu arah. Ini satu arah ke sini. Oke, saya boltkan jadi bentuk 12 hitam. Nah, ini hitam. Ini 12, ini lainnya dibesarkan. Lalu kemudian kita pakai teks. Teks, terus kemudian ini adalah laporan data karyawan, lab, data dari karyawan. Lalu kemudian ini rekap data absen, rekap data lembur. Ini ditaruh teks lagi. Jadi ya, rekap data data lembur. Ini rekap data absen. Nah, seperti itu. Oke, udah jadi. Ini nanti dikreasikan teman-teman ya, mau ditaruh di bawah, di atas itu tergantung seni itu. Yang penting arahnya benar. Bisa dulu. Lalu kemudian yang bawah ini ada banyak data karyawan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3. Kalau mau gini aja. Set di bawah. Oh, nekatesnya ada 3. Ini di atasnya 3 berarti boleh ya timpa-timpaan Pak. Boleh, yang penting arahnya jelas nanti. Nih, arahnya harus dijelasin dulu. Naik ke atas itu. Oh. Nah, ini udah ke atas semua. Berarti ada 3 data yang harus disiapkan. Nah, contohnya adalah laporan data karyawan. Kalau ke atas semua berarti upah per jam, upah lembur jabatan. Kembali ke teks di sini. Ini ya, data jabatan. Kemudian di sini ini ada 2 kali 2 lemburan, lembur. Di sini ada upah. Belum teksnya belum nanti. Sudah selesai. Nah, di upah per jam. Ada 3 arah. Ada 3 header. Ini ada 3 arah yang menuju ke sistem. Lalu bagaimana Pak sebaliknya, kan udah penuh? Boleh di mana saja. Kan ini kan arah balik ya. Jadi saya ambil dari sini dan dari sini. Dan kalau ini arahkan kebalik supaya tahu prosesnya. Ini kan udah. Oke, saya kasih beri nama sini. Namanya adalah laporan data karyawan. Data karyawan. Lalu kemudian satunya gaji. Gaji karyawan. Oke, selesai teman-teman. Itu untuk diagram konteks. Nanti
kerapian mah teman-teman aja lah. Mau di gimana kan rapinya terserah. Penting dia kelihatan lebih rapi dari saya. Biasanya seni mahasiswa tuh boleh-boleh. Nah ini disimpan, terus kasih nama. Kasih namanya pakai teks ini, nama. Nama teman-teman siapa, terus kemudian ini berapa, terus kelas. Oke, jadi itu formatnya nggak boleh beda-beda ya. Ini itu pelatihan. Oke, simpan, taruh dikirim. Nah, tulis, nanti kirimnya JPEG ke saya, nggak usah PDF. JPEG, cara JPEG-nya adalah tinggal di save as, lalu kemudian save as, lalu kemudian pilih download atau di mana filenya, lalu save as tipe sebagai JPEG. Nah, nanti foto, nanti kan bagaimana Pak, seperti apa, seperti aja. Nah, kita lihat di download. Nah, nanti yang dikirim seperti ini. Tuh. Waduh, salah. Ini ke blok, sorry. Saya ganti lagi, ulangi lagi. Sorry, ke blok ini. Oke, oh iya, masih aktif bloknya. Oke, saya kasih pointer. Nah, sembarangan apa kursor sembarang, nanti lagi ulangi, kemudian tipe taruh filenya di mana, save as-nya sebagai JPEG, lalu di klik. Nah, nanti muncul. Waduh, sorry, ini double. Belum close, sudah berubah ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nanti kreasi teman-teman mau digimanakan, tinggal kasih nama NIM di sini yang jelas ya. Gak usah di PDF kan, gak usah di PDF kan, tinggal JPEG aja. Kalau misalkan teman-teman ngumpulin JPEG, ya ngumpulin PDF berarti nggak nyimak seperti itu. Oke. Nah ini latihan 1, silakan teman-teman ikutin aja untuk di eh, apa namanya di diimplementasikan di sini di konteks diagram. Oke ya. Yang kedua adalah apa? Kita cek lagi. Nah, ini prosesnya diagram level 0, komposisi. Oh, diagram 0 level banyak. Nah, saya konteks diagram dulu. Ini yang belum saya bahas. Jadi ini saya buat diagram konteksnya, prosesnya. Berarti yang kedua adalah kalau tadi kan levelnya level 0. Nah, sekarang konteks diagramnya. Edit lagi, rename, di 0, konteks diagram per level. Maksudnya biar mudah teman-teman. Mana yang masuk level 1, mana yang level 2. Konteks level. Nah, oke, makanya proses semua. Tinggal copy paste aja. Kita setup dulu berarti di sini. Line-nya biru, line-nya hitam, ini putih. Nah, terus kemudian double klik, kita lihat hasilnya adalah sistem informasi pengkajian. Ini untuk memudahkan informasi pengkajian. Tarik dulu ya, ada telepon kayaknya.
Oke, lanjut lagi. Nah, kita buat, kenapa kita bilang copy paste saja ya, karena sama ininya. Jadi untuk mempermudah, jadi pertama di setting dulu ini, jadi sistem informasi penggajian. Kita plug 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 plug. Kan enak kalau coba, kalau kamu sih enak nih. Ya, sesuaikan. Tinggal disesuaikan saja sesuai dengan apa sih ini? Seperti ini. 1, 2, 3, di bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 7. Berarti ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saya kasih teman-teman nanti mah. Ini kecilin dikit saya ini. Nah, ada 3 ini. 1, 2, 3. Terus kemudian ini 1, 2. Ini ada 2. Ini turunin dikit. Biar ada lega. Ini turunin dikit. Nah, terus kemudian ini 1, 2, ini 2, 3. Nah, kenapa pakai video? Karena mudahnya itu seperti ini, sama kayak Coreldo itu. Tapi kalau Coreldo itu kan kalau misalkan di konektor, misalkan seperti ini. Di Visio itu mudah. Kalau misalkan ada pergeseran atau misalkan penambahan di arah, itu akan ngikut. Kalau kita taruh di sini, dia akan ngikut sendiri. Jadi arahnya nggak usah saya pindahkan. Nah, ini kita kasih nama dulu, eh, pencatatan data perhitungan gaji sampai berlakukan. Ini level 1 ya. Level 1 saya kasih tanda lainnya biru. Biru, ini biru. Nah, ini level 1. Nah, kemudian sorry, level 0. Ini level 1-nya saya kasih merah. Ini merah supaya teman-teman bisa membedakan. Oke, ini ini ya, ini juga cukup diblok aja. Tinggal kita desain. Nah, yang pertama adalah jadi pencatatan data perhitungan gaji, pembuatan laporan. Jadi sini pencatatan data, sini perhitungan gaji, di sini pembuatan laporan. Itu lalu kemudian di sini sesuaikan dari data karyawan, data jabatan, data upah. Data karyawan, data gaji, data jabatan, kemudian di sini data, lalu kemudian di sini hitung gaji, slip gaji, slip gaji. Itu di sini laporan sama laporan data karyawan, data gaji. Ini lab data karyawan, ini lab data gaji. Oke, nah kita akan konektorkan. Oke, pertama dari atas, bawah, lalu kemudian, oh ternyata bukan. Ya, di sini maksudnya sini bisa ke, nah, ya sama saja. Oke, lalu kemudian kita ke level 1, itu ada udah semua, udah konektor. Kita ke level S1 level 12 ya. Kita ke level 1. Konektorkan, terus langsung kita konektor lagi. Kita pointer dulu ya. Kita konektor lagi. Nah, ini. Lalu kemudian, Pak bisa nggak ininya 1? Ya bisa, misalkan kita pointerkan dulu, ini dihapus, misalkan ini mau jadi 1 line. Boleh.
dari sini. Handbooknya boleh dari mana saja. Ini bisa. Nah, kemudian di sini arahkan, kemudian kita konektorkan lagi. Oh, rada bagus cicirin. Nah, seperti ini. Ininya mau dipindah. Nah, kalau di itu kan berubah ya. Kalau di Corel Draw itu kan berubah lagi. Kalau ini dia harusnya ngikutin. Oh, ini digeser ke atas, nah sini bisa dia akan ngikutin. Jadi share ke sini, nah, itu mudahnya tinggal ngikutin. Seperti ini. Lalu kemudian nah, ini ke kurang gaji. Oke. Oke, simpan. Lalu save. Tulis nama juga untuk latihan nanti tugasnya ini juga dikasih seperti ini sama nama, NIM, sama kelas. Jadi di sini ada nama, nama, NIM, kelas. Itu langsung. Nah, silakan teman-teman bisa di oke, ini ya di save langsung di JPEG juga. Ada dua latihannya. Oke, lanjut ke dua dulu aja teh. Dulu. Oke, latihannya dua dulu aja. Nanti dikumpulkan paling lambat kapan? Hari ini apa? Malam ini, Pak. Nah, Besok, Pak, besok. oke, besok aja biar adil. Oke, jadi kita bertahap. Nanti minggu depan kita akan bahas level di satu secara detailnya. Tapi perhatikan di dalam, nggak tahu ya kalau pakai online, saya belum pernah nyoba pakai online, jadi belum bisa ajarin. Saya biasanya pakai ini. Hati-hati di dalam penarikan data di simbol apa namanya data store atau penyimpanan data atau bisa disebut dengan database-nya. Nah, kalau di Visio itu di kelompok data flow diagram shape. Nah, nanti di sini kita ngambil data store. Ini nanti untuk minggu depan ini masuk nih. Nah, ini data store-nya seperti ini. Data store. Data store kayak sama dengan. Tetapi kalau di yang lain saya nggak tahu. Gitu. Artinya apa namanya saya belum pernah nyoba pakai yang online. Tapi pernah yang online itu tahun berapa saya lupa. Jadi ada yang komplit, ada komplitnya. Tetapi kan tiap software kan beda-beda posisinya. Nah itu jangan khawatir, tapi yang penting simbolnya sama yaitu oke, no problem. Oke, itu aja untuk teman kali ini. Teman-teman dua tugas yaitu diagram konteks sama diagram level 0. Oke ya, ini diagram konteks, ya ini diagram level 0-nya. Oke, ada yang tanyakan? Warnanya di kreasi teman-teman, yang penting alurnya sama ya. Mau ini dimuter keliling Pak, boleh nggak? Ini taruh di tengah terus keliling, boleh. Yang penting si apa nih arahnya ini sesuai dengan jalurnya. Mau di sistemnya di bawah, dibalik dari bawah ke atas boleh. Yang penting alurnya yang benar, arah arusnya itu. Kalau arah arusnya salah ya salah. Gitu. Kalau arusnya benar ya mau taruh di bawah, atas, kiri, kanan bebas. Oke, itu aja teman-teman. Untuk pertemuan kali ini, mohon maaf tidak bisa langsung ke yang lain, nah, membagi beberapa. Terima kasih. Absen jangan lupa ya. Oke, ditunggu dua tugas ini, japri saja langsung, tapi file JPEG-nya yang dikirim, atau file fotonya atau JPEG ya. Jangan sampai kalau ada masih PDF berarti nggak dipakai. Itu nggak hadir. Itu aja saya paham. Nah, itu jangan di copy paste. Karena otak manusia itu diciptakan Tuhan itu banyak berjuta-juta penyimpanan. Artinya ide kreatif teman itu bisa dong fontnya beda itu kan masa plak sama dengan teman-teman kan copy paste gitu.
Harusnya kan ada kreasi. Fontnya aja beda gitu. Font misalnya sebelumnya Times New Roman, saya pakai Arial, kamu pakai apa? Kan banyak Times New Roman apa font itu kan bisa dirubah. Nah, itu ya teman-teman semua. Jangan sama plek jiplek cuma ganti nama aja. Kasihan yang usahanya gitu. Oke, itu aja teman-teman semua. Terima kasih. Saya Ali, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu besok ya tugasnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.